Soal nomor 1. Hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur berikut berturut-turut adalah. Jadi untuk yang pertama ini micrometer screw. Cara bacanya gini. Jadi yang pertama kita baca yang di bagian sini. Jadi garis terakhir ini menunjukkan angka 2,5. Berikutnya yang kita lihat itu angka yang di sini. Berarti ini 25, 26, berarti di situ 27. Berarti ini 0,27. Jadi tinggal kita total 2,5 ditambah 0,27. Nanti hasil yang kita dapat itu 2,77. Nanti satuannya milimeter. Nah berikutnya, yang ini jangka sorong. Yang kita baca pertama yang ini yang di atas. Ini berarti, jadi yang kita baca itu garis sebelum angka 0 yang di bawah, yaitu garis yang kita buletin merah ini. Kalau dihitung ini 2,7. Berikutnya kita lihat garis yang bawah, garis yang berhimpit. Nah, nih garis yang berhimpit atau yang selurusan itu garis yang di sini. Berarti kalau kita lihat ini nilainya 0,06. Jadi kalau di total 2,7 ditambah 0,06, hasil yang kita dapat itu 2,76, satuannya cm. Berarti jawabannya E. Nomor 2. Diberikan gambar vektor sebagai berikut yang diminta resultan dari kedua vektor tersebut. Jadi vektor di sini dimulai dari titik 0,0, jalan dia ke titik A, kemudian dari titik A dilanjutkan lagi ke titik B. Nah, jadi kalau kita perhatikan posisi awal atau kedudukan awal itu terletak di 0,0 dan akhirnya itu di titik B. Nah, untuk menghitung resultan berarti kita tinggal tarik garis dari titik awal ke titik akhir. Nah, berapa resultannya? Kita hitung dulu kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi untuk mendatar itu kotaknya ada 15. Untuk yang ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti untuk ke atas itu 8. Berarti resultannya tinggal ngitung pakai Pitagoras. 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kalau dihitung berarti 225 ditambah 64. Berarti akar dari 289. Akar 289 itu 17. Jadi jawabannya E. Nomor 3. Seorang anak berlari ke barat menempuh jarak 500 meter, kemudian berbelok ke selatan menempuh jarak 400 meter, kemudian berbelok ke timur menempuh jarak 200 meter. Yang diminta besar perpindahan anak tersebut. Jadi di sini kita buat ketentuan arah dulu. Yang ini arah utara, ke sini timur, ke sini selatan, ke sini barat. Berarti anaknya awalnya itu berlari ke arah barat. Berarti kita buat vektor ke arah barat, di mana dia bergerak ke barat sejauh 500 meter. Setelah itu dia berbelok ke selatan menempuh jarak 400 meter. Selatan berarti arahnya ke sini. Di mana ini 400 meter. Setelah itu berbelok ke timur menempuh jarak 200 meter. Timur berarti ke sini. Di mana ini panjangnya 200 meter. Yang diminta perpindahan. Perpindahan yang kita hitung tinggal posisi awal dan posisi akhir. Berarti kita tarik. Nah, inilah perpindahannya. Nah, di sini kalau kok tarik garis bantu, berarti garis yang putus-putus ini panjangnya 400 dan yang di atas ini
Itu 500 dikurangi 200 berarti 300. Dimana untuk mencari garis yang merah perpindahannya itu kita pakai Pitagoras, akar 400 kuadrat ditambah 300 kuadrat. Nah, kita sederhanakan dulu supaya angkanya nggak besar. 400 itu bisa ditulis jadi 4 kali 100. Jadi 400 kuadrat itu 4 kuadrat dikali 100 kuadrat. 300 kuadrat berarti 3 kuadrat dikali 100 kuadrat. Berarti kita bisa keluari 100 kuadratnya. Akar 100 kuadrat dikali 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 100 kuadrat itu jadi 10, 4 kuadrat tambah 3 kuadrat kalau dihitung jadi 16 tambah 9 itu 25, 25 diakarin itu 5. Sorry, 100 kuadrat diakarin berarti 100 ya. Berarti 100 kali 5 berarti perpindahannya 500 meter. Nomor 4. 3 buah roda dihubungkan seperti gambar di bawah. Jadi ada roda A, roda B, roda C. Roda A dan B seporos, sedangkan roda B dan C dihubungkan dengan sabuk. Jika RA, jadi ini jari-jari dari roda A 2 cm, jari-jari dari roda B itu 4 cm, dan jari-jari untuk roda C itu 20 cm. Diketahui kecepatan sudut untuk roda A nilainya 200 radian per sekon. Yang ditanya kecepatan linear untuk roda C. Jadi kecepatan linear itu V, VC. Nah, dimana untuk ini materi tentang hubungan roda, rumus yang kita punya itu hubungan roda untuk sepusat nilai omeganya sama, bersinggungan V-nya yang sama, dihubungkan dengan tali V-nya yang sama. Dimana untuk rumus untuk hubungan roda cuma satu, V sama dengan omega kali R, dimana R itu jari-jari, V kecepatan linear, satuannya meter per sekon, omega kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Jadi yang diketahui di soal kita adalah nilai omega atau kecepatan sudut untuk roda A. Nah, kalau kita perhatikan, berarti kita jalanin hitungan kita itu dimulai dari roda A. Nah, roda A itu terhubungnya dengan roda B, di mana A dan B itu seporos atau sepusat. Artinya nilai omega dari B, A dan B itu sama. Berarti mulai kita jalanin, omega dari A sama dengan omega dari B. Di mana omega A itu sudah diketahui 200 radian per sekon. Berarti dari sini kita bisa mendapatkan nilai omega B itu sama dengan omega A, nilainya 200 radian per sekon. Oke, data B sudah ada, sekarang kita pindah ke yang berikutnya. B dan C itu dihubungkan dengan sabuk. Kalau dihubungkan dengan sabuk berarti nilai V-nya sama. Artinya V-nya si C itu sama dengan V-nya B. VC mau dicari, VB kita urai pakai rumus ini. VB berarti nilai omega dari B kita kalikan dengan jari-jari dari B. Omega dari B itu sama dengan omega A, nilainya 200. RB, jari-jari B itu 4 cm. Di mana senti kita ubah jadi meter. 10 min 2 dengan 0,2 biji itu habis, berarti kecepatan C 2 kali 4 itu 8, satuannya meter per sekon. Jadi jawabannya D. Nomor 5. Jika massa balok 4 kg dan antara balok dengan lantai tidak ada gesekan, maka balok tersebut dalam keadaan pilihannya diam atau bergerak. Berarti kita harus hitung dulu. Nah, untuk gaya yang arahnya miring, dalam hal ini itu F1, di mana sudut di sini 45 derajat. F1 ini harus kita urai. Di mana F1 ini miringnya ke arah kanan atas. Berarti kita urai ke arah kanan dan urai ke arah atas. Di mana vektor yang kena dengan sudut itu nanti kita kasih
cos 45 berarti yang di sini F1 sin 45. Dimana F1 cos 45 kalau dihitung 24 dikali cos 45 itu setengah akar 2. Kalau kita hitung 24 kali setengah berarti 12 akar 2. 12 akar 2 itu kalau kita hitung nilainya sekitar 16,8. Nah, sekarang untuk menentukan benda ini diam atau bergerak, yang kita lihat itu gaya yang ke arah kiri dan gaya yang ke arah kanan. Dimana kalau kita perhatiin, ke kiri ada gaya 30 Newton, ke kanan ada gaya yang totalnya 20 dan 16,8. Berarti kalau kita bandingkan, gaya yang ke arah kanan itu nilainya lebih besar. Jadi karena nilai F2 itu lebih kecil daripada gabungan F1 cos 45 dan F3, artinya di sini bendanya bergeraknya ke arah kanan. Karena nilai gayanya itu tidak sama, berarti geraknya GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Jadi jawabannya B. Jadi benda diam kalau total gaya ke kiri dan ke kanan itu nilainya sama. Benda bergerak lurus beraturan itu juga kalau total gaya yang ke kiri dengan total gaya yang ke kanan itu nilainya sama. Dua buah balok dihubungkan dengan tali seperti gambar berikut. Jika mu k 0,2 dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka percepatan yang dialami benda besarnya berapa? Jadi di sini kita harus buat diagram gaya dulu. Yang pertama, di B ada massa, berarti ada gaya berat. WB besarnya 10 Newton. Untuk yang A juga ada gaya berat. WA berarti 20 Newton. Nah, di sini diketahui ada mu k, berarti ada gaya gesek. Gaya geseknya itu di benda A. Kalau ada gaya gesek berarti kita harus menghitung gaya normal. Dan gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan gerak benda kita. Berarti gaya geseknya nanti ke arah kiri. Terus di sini ada tali yang dipakai untuk mengikat benda, berarti di benda kita, di tali ada yang namanya gaya tegangan tali. Tegangan tali arahnya bolak-balik. Nah, sekarang kita hitung dulu nilai gaya gesek. Jadi gaya gesek itu rumusnya koefisien gesek dikali dengan gaya normal. Di mana normal di sini kita pakai normal untuk benda A. Nah, kalau kita perhatikan untuk benda A nanti kan bergeraknya itu arahnya ke kanan dan benda B nanti bergeraknya arahnya ke bawah. Jadi karena benda A itu bergeraknya ke arah kanan, berarti total gaya yang arahnya ke atas dan ke bawah itu 0, atau nilai normal A ini bakal sama dengan gaya berat. Berarti nilai normal A sama dengan gaya berat, nilainya juga 20 Newton. Berarti gaya geseknya mu k 0,2, normalnya 20, berarti besar gaya gesek nanti 4 Newton. Nah, berikutnya kita mau menghitung percepatan. Cara menghitungnya itu kita tinjau per benda. Jadi yang benda pertama kita tinjau benda B, di mana gayanya kita putuskan di tegangan tali. Nah, jadi gaya yang dialami oleh benda B itu gaya yang berada di dalam kotak hijau. Di mana cara menghitungnya itu rumus kita sigma F sama dengan M kali A. Untuk sigma F kita lihat arah gerakan bendanya. Bendanya bergerak ke bawah. Artinya gaya yang ke bawah nanti kita kasih tanda positif dan gaya yang ke atas kita kasih tanda negatif. Artinya
WB kita kurangi dengan T sama dengan masanya, berarti kita pakai massa B dikali percepatan. WB 10, tegangan tali T. Massa benda B 1 kilo, percepatannya A. Berarti dari sini kita mendapatkan persamaan 10 kurang T sama dengan A. Nah, itu kita simpen dulu. Berikutnya kita tinjau benda A. Berarti kita ambil gaya sampai tegangan tali. Dimana untuk benda A itu bergeraknya ke arah kanan. Artinya gaya yang ke arah kanan kita kasih tanda positif, yang ke kanan itu tegangan tali, dan yang ke kiri gaya gesek itu kita kasih min. Masanya berarti kita pakai massa B. Berarti tegangan tali dikurang gaya gesek tadi 4 Newton. Massa di sini bukan pakai massa B tapi massa A ya. Massa benda A itu 2 kilo, percepatannya tidak tahu. T kurang 4 sama dengan 2A. Berikutnya, kedua persamaan yang kita dapat ini kita jumlahkan. Berarti 10 dikurang T sama dengan A. T dikurang 4 sama dengan 2A. Nah, kalau kita jumlahkan, nanti T ini habis. Karena satunya min T, satu lagi T, berikutnya kita hitung 10 dikurangi 4. 6 sama dengan yang di kanan A ditambah 2A berarti 3A. 6 dibagi 3 sama dengan A, berarti A-nya 2 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya B. Nomor 7. Sebuah benda yang masanya 4 kg mula-mula bergerak dengan laju tetap 3 meter per sekon. Pada benda tersebut bekerja gaya sehingga laju benda menjadi 5 meter per sekon. Yang diminta usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Nah, rumus usaha itu ini. Dimana untuk soal kita, usaha di sini terjadi gara-gara bendanya dikasih gaya, dimana di sini yang diketahui ada perubahan kecepatan. Berarti untuk soal nomor 7 ini, rumus usaha yang kita pakai adalah usaha sebagai perubahan energi kinetik. Di mana rumus perubahan energi kinetik itu setengah dikali massa V2. V2 itu kecepatan akhir, V1 kecepatan awal. Berarti tinggal masuk rumus, massanya di soal diketahui 4 kg, kecepatan akhirnya itu 5 meter per sekon, berarti ini 5 kuadrat, awalnya tadi 3 meter per sekon, berarti 3 kuadrat. Setengah dari 4 itu 2, dikali 5 kuadrat itu 25, dikurangi 3 kuadrat itu 9. Berarti 2 dikali 25 kurang 9, 16. 2 kali 16 berarti usahanya 32 Joule. Jadi jawabannya C. Nomor 8. Sebuah benda bergerak harmonik sederhana dengan persamaan simpangannya Y sama dengan 4 dikali sin 0,1 T. Dengan T dalam sekon dan Y dalam meter. Besar percepatan benda setelah bergerak selama 5 pi sekon adalah titik-titik. Jadi di sini tentang getaran harmonis, rumus yang kita pakai ini. Di sini diminta mencari percepatan. Percepatan itu A. Rumus yang bakal kita pakai berarti rumus yang ini. Minus omega kuadrat dikali Y. Di mana omega itu, kalau kita perhatikan rumus ini, kalau kita cocokin dengan persamaan simpangan, jadi persamaan simpangan itu nanti rumusnya Y sama dengan A dikali sin omega T. Berarti dari persamaan simpangan ini kita bisa mendapatkan nilai omega itu 0,1. Satuan omega itu radian per sekon. Jadi tadi untuk menghitung percepatan itu rumusnya minus omega kuadrat dikali Y. Nah, untuk menghitung Y di sini sudah ada persamaan Y-nya atau simpangannya. Berarti tinggal kita hitung Y sama dengan 4 dikali sin 0,1 T.
Gimana T-nya tadi dikasih tahu 5V sekon. Berarti kita ganti T-nya jadi 5V. Berarti sin 0,1 dikali 5V. Y sama dengan 4 dikali sin 0,1 dikali 5 itu 0,5V. Dimana V itu nilainya kalau dalam sudut 180 derajat, artinya 0,5 dari 180 derajat itu 90 derajat. Berarti Y sama dengan 4 dikali sin 90 derajat itu 1. Berarti nilai Y atau simpangan kita itu 4 meter. Nah tadi untuk menghitung percepatan rumusnya minus omega kuadrat dikalikan Y. Dimana omega kita itu 0,1 kuadrat dikalikan Y. Berarti minus 0,1 dikuadratin. Y-nya tadi 4 meter. Berarti minus 0,1 dikuadratin berarti 0,01. Hati-hati di sini minusnya nggak ikut dikuadratin. Dikali 4. Berarti percepatan yang kita punya itu minus 0,04. Satuannya nanti meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya A. Nomor 9. Perhatikan gambar di samping. 3 partikel dengan massa M, 2M, dan 3M. Jadi yang ini massanya M, yang di atas ini 2M, yang di kiri 3M. Dipasang pada ujung kerangka yang massanya diabaikan, sistem terletak pada bidang XY. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y, jadi diputar terhadap sumbu Y itu yang ini. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y, maka momen inersia sistem. Jadi untuk menghitung momen inersia rumusnya ini. Dimana I sama dengan jumlah dari MR kuadrat, M itu massa, R itu jarak ke poros. Nah, di gambar kita punya 3 benda yang bermassa. Kita sebut aja, yang ini benda 1, yang 2M benda 2, yang 3M benda 3. Berarti rumus inersianya itu M1 dikali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 dikali R3 kuadrat. M1 massanya M. Si massa 1 kalau kita ukur terhadap poros, yaitu diukur terhadap garis merah, jaraknya itu 2A. Berarti R-nya 2A dikuadratin. Untuk benda 2, massanya 2M. Kalau dihitung jarak si benda ini, karena bendanya udah terletak di poros garis merah, berarti jaraknya 0. Benda M3 masanya 3M. Kalau diukur jaraknya terhadap poros, terhadap garis merah, itu jaraknya A. Berarti kalau dihitung yang di depan ini 2A dikuadratin berarti jadi 4A kuadrat dikalikan dengan M berarti 4MA kuadrat. Ditambah yang ini dikali 0 jadi 0 ditambah 3MA kuadrat. Berarti yang kita punya ada 4MA kuadrat ditambah dengan 3MA kuadrat. Hasilnya berarti jadi 7MA kuadrat. Jadi jawabannya E. Nomor 10. Pada suatu benda tegar bekerja beberapa gaya dan benda tegar tersebut berada dalam keadaan seimbang. Maka pernyataan berikut yang benar adalah, nah ini teori hafalan. Jadi di benda tegar nanti kemungkinan ada 2 jenis rumus yang kita tinjau, yaitu rumus untuk translasi sigma F atau resultan gaya sama dengan 0, dan satu lagi sigma torsi atau resultan momen gaya sama dengan 0. Jadi di benda tegar berlaku 2 rumus ini. Berarti jawabannya E.